Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Jika seseorang ingin melakukan kurban, ada beberapa hal yang harus dia perhatikan. Pertama, jika dia berkurban, maka disunahkan baginya untuk tidak memotong rambut atau kukunya sehelai pun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan hal tersebut di dalam hadis beliau dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasannya idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min basyarihi wala sya'rihi syai'a. Jika telah masuk 10 hari daripada bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak melakukan kurban, maka menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Apa yang dimaksud dengan jangan menyentuh rambut dan menyentuh kulit? Maksudnya adalah dia tidak memotong rambut atau memotong kukunya. Dan ini adalah larangan dari Rasulullah SAW. Beberapa ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya larangan ini itu tidak sampai keharaman. Yang mana jika kita misalkan tidak sengaja atau kelupaan dan akhirnya memotong rambut atau memotong kuku, maka mendapatkan dosa. Para ulama mengatakan tidak ya, larangan ini itu sampai pada derajat kemakruhan. Dengan kata lain, kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan pahala tambahan. Tetapi kalau misalkan kita melakukan hal tersebut, apakah kita mendapatkan dosa? Enggak, karena hal tersebut adalah hal yang makruh, bukan hal yang haram. Dan seandainya kita melakukannya, apakah otomatis kurbannya menjadi batal? Enggak juga, gitu ya. Kurbannya tetap sah, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala tambahan, menghindari hal-hal yang diperintahkan Rasulullah SAW kita untuk menghindarinya. Namun, bagaimana akhirnya para ulama itu bisa memahami bahwasanya larangan ini hanya sampai pada derajat makruh, tidak sampai pada derajat keharaman? Ternyata mereka menemukan hadis yang lain dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Rasulullah SAW pada saat itu pernah mengirimkan hewan kurban beliau, pernah mengirimkan hadiah beliau. Namun disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengharamkan sedikit pun yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Rasulullah melakukan seperti biasanya. Nah, berbeda dengan ihram. Ketika misalkan kita dalam kondisi ihram, ketika kita hendak melakukan haji atau hendak melakukan umroh, ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Seperti memotong rambut, ya, memotong kuku, juga seperti tidak boleh memakai wangi-wangian dan memakai pakaian-pakaian tertentu. Nah, maka berbeda dengan hal tersebut, orang yang ihram itu dilarang, tapi kalau orang hadyu itu dilarang juga, hanya saja larangan tersebut tidak sampai pada derajat haram. Dipahami dari mana? Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Rasulullah SAW tidaklah mengharamkan apapun yang telah dihalalkan oleh Allah bagi beliau. Pertanyaannya adalah, mengapa kita ketika kita ingin berkurban itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memotong rambut dan memotong kuku? Para ulama beberapa mengatakan bahwasanya orang yang berkurban itu seperti orang yang berhaji. Maka sebagaimana orang yang berhaji itu dilarang untuk melakukan beberapa hal seperti memotong kuku, memotong rambut, dan memakai wangi-wangian dan yang lainnya, begitu juga orang yang hendak berkurban. Tetapi pendapat ini itu sebenarnya tidak cocok, karena hal-hal yang dilarang bagi orang yang berihram itu jauh lebih banyak dan lebih kompleks daripada hal-hal yang dilarang bagi orang-orang yang hendak berkurban. Juga orang yang berihram, hal-hal tersebut dilarang dan hukumnya haram dia lakukan. Sedangkan orang yang berkurban, hal-hal tersebut dilarang dan hukumnya itu tidak sampai pada keharaman. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya disebutkan oleh para ulama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu akan membebaskan kita dari api neraka sebanyak bagian dari hewan kurban kita. Maka apa hikmahnya dari kenapa kita tidak boleh memotong rambut dan memotong kuku? Disebutkan oleh para ulama
bahwasannya hewan kurban kita itu kelak akan menggantikan kita, akan membuat kita terbebas dari api neraka di akhirat kelak. Maka kalau misalkan kita berkurban dengan seekor kambing, maka kepalanya itu akan membebaskan kepala kita dari api neraka. Bagian tubuhnya akan membebaskan tubuh kita dari api neraka. Bagian kaki depannya akan membebaskan tangan kita. Bagian kaki belakangnya akan membebaskan kaki kita dari api neraka. Dan begitu seterusnya, seluruh anggota tubuh yang ada pada kambing itu disejajarkan dengan anggota tubuh kita. Maka ketika misalkan ada bagian tubuh kita itu yang dipotong, seperti misalkan rambut atau kuku, takutnya itu tidak terbebas dari api neraka. Maka ketika ada bagian tubuh kita yang dipotong sebelum akhirnya berkurban, maka takutnya bagian tubuh tersebut itu tidak ikut terbebas dari api neraka sebagaimana anggota tubuh yang lainnya. Dan juga larangan ini itu berlaku pada waktu-waktu tertentu ya, tidak selamanya. Nah, hanya berlaku kapan? Hanya berlaku pada saat masuk bulan Zulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah sampai akhirnya dia memotong kurbannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.